Di video kali ini kita akan membahas terkait banyaknya pertanyaan bagi rekan-rekan semua. Pada riwayat pekerjaan itu nanti berkas yang diupload SK ataupun surat pengalaman kerja. Bagi Bapak Ibu yang masih bingung, ikuti video ini sampai selesai. Ini adalah tampilan pengisian riwayat pada laman SSSN, di mana di sini akan ada beberapa riwayat yang akan kita isi. Pertama adalah riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, kemudian ada juga riwayat organisasi, kemudian kursus serta latihan, serta penulisan ilmiah. Kemudian di bagian atas adalah deskripsi diri. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi deskripsi diri, pastikan Bapak Ibu menonton video kami yang ini ya. Nah, ini adalah cara ataupun contoh isian deskripsi diri di laman SSSN yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk mengisi daftar isian di deskripsi ini. Ini maksimal 3000 karakter. Kemudian bagi Bapak Ibu yang masih ragu mengisi daftar riwayat pekerjaan, nah Bapak Ibu dapat menonton panduan isian riwayat pekerjaan yang kami buat di video terakhir di sini ya. Nah, ini sudah ditonton 8.514 jam yang lalu. Nah, kemudian Bapak Ibu berkaitan dengan pengisian riwayat pekerjaan ini, masih banyak saja yang bertanya apakah yang nanti yang diupload itu adalah SK ataupun pengalaman kerja. Meskipun tampilan di SSSN ini sudah sangat jelas, sebagaimana disebutkan di sini adalah pengalaman kerja, namun Bapak Ibu banyak juga rekan-rekan yang masih bingung menganggap pengalaman kerja ini sebagai SK. Ya, sebagaimana contoh di sini, ini yang diupload SK ya Bapak Ibu. Namun di video yang kami bahas di sini, yang diupload itu adalah surat pengalaman kerja. Nah, kita akan coba tunjukkan apakah sebenarnya yang diupload itu pengalaman kerja ataupun SK Bapak Ibu. Nah, kita coba lihat dulu informasi pertama. Saat kita mengklik tambah pekerjaan di sini, ya, nah, kita scroll bagian bawah, ini sebenarnya sudah jelas menyebutkan unggah surat pengalaman kerja sesuai dengan riwayat yang Anda input pada menu di atas. Ya, penginputan menu di atas ini memang menggunakan SK karena ada tanggal masuk, kemudian ada tanggal selesai. Namun jelas di sini yang diminta adalah unggah surat pengalaman, bukan yang diminta SK, bukan unggah surat keputusan ya, bukan unggah surat keputusan, tapi surat pengalaman. Nah, kalau surat pengalaman tentu formatnya adalah seperti ini. Contoh ya, dia tergantung dari permintaan Pemda masing-masing seperti apa contohnya, apakah pakai e-materai ataupun tidak. Yang penting formatnya adalah surat pengalaman kerja. Nah, berbeda dengan SK, kita tahu bagaimana bentuknya SK. Nah, sebagai bukti lain Bapak Ibu, memang berbeda antara pengisian riwayat untuk pendaftaran CSN tahun 2023 ini dengan pengisian DRH sebelumnya. Nah, di sini kita dapat tunjukkan ini adalah contoh unggahan ataupun isian saat mengisi DRH sebelumnya ya di tahun 2022 yang lalu. Di mana di sini formnya sama, pertama adalah instansi pemerintahnya, kemudian nama instansinya, kemudian jabatannya apa, kemudian mulai ya, tanggal mulainya apa, ini tentu sesuai SK. Kemudian tanggal selesainya juga sama, ini sesuai SK. Kemudian gaji pokoknya berapa, dan ini adalah surat keputusan SK, kemudian tanggal SK. Namun di sini Bapak Ibu bedanya tidak ada meminta menguploadkan berkas ya, tidak ada meminta menguploadkan berkas tertentu di sini, sehingga form di sini kosong ya, form uploadnya kosong. Ini saat mengisi riwayat pekerjaan pada pengisian DRH tahun-tahun yang lalu. Nah, berbeda dengan yang tahun ini, di mana di sini ada satu bukti pengalaman kerja yang diminta. Jadi bukan bukti SK. Nah, di contoh yang lain kita lihat Bapak Ibu saat mengisi pendataan non-ASN ya, saat mengisi pendataan non-ASN. Nah, di sini adalah lampiran uploadan berkas. Lampiran uploadan berkas bahwa memang pihak Panselnas itu meminta SK ya. Kalau memang SK yang diminta, dia akan sebutkan SK. Nah, ini adalah bukti pembayaran. Nah, ingat Bapak Ibu, waktu kemarin pendataan, ini adalah Bapak Ibu disuruh mengunggah pertama SK. Nah, ini adalah riwayat setiap tahun Bapak Ibu bekerja. Ini juga riwayat pekerjaan ya. Ini SK Bapak Ibu ya, yang memang diminta SK. Kemudian ini bukti pembayaran. Jadi literasi di sini jelas ya, kalimat di sini jelas bukti pembayaran dan di sini SK. Nah, sedangkan di sini sudah jelas juga kalimatnya adalah unggah surat pengalaman, bukan SK ya. Namun meskipun demikian pengisian di sini menggunakan data ataupun tanggal yang tertera pada SK. Itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan dapat dipahami karena memang kita dapati juga beberapa konten yang menjelaskan bahwa di sini yang diupload SK Bapak Ibu ya, sebagaimana contoh rekan kita di sini sudah mengupload SK sehingga beliau
membuat data setiap tahun ya, setiap tahun. Nah, ini berisi SK, padahal di sini jelas tertulis pengalaman kerja. Nah, berkaitan dengan hal ini kita perlu pahami contoh daripada pengalaman kerja kita itu kan seperti ini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, saat Bapak Ibu mungkin pernah bekerja di dua tempat ya, atau dengan jabatan berbeda. Contohnya Bapak Ibu pernah SD pertama atau bekerja di pertama itu adalah di SDA, yang mana bekerja mulai di 1 April 2027. Misalkan saja ini adalah SK Komite, misalnya kan ini SK Komite. Nah, SK Komite Kepala Sekolah. Nah, ini Bapak Ibu misalnya kerja di SDA ini dengan SK Komite Kepala Sekolah, kemudian selesainya itu di 30 Desember 2020. Nah, tentu Bapak Ibu kan punya surat nih, surat saat ini Bapak Ibu berhenti. Inilah surat pengalaman kerja. Sedangkan pengisian nanti di laman SSSN menggunakan tanggal yang ada di SK pertama. Yang ada di SK pertama, dan tentu saja nanti tanggal selesainya adalah sesuai dengan tanggal Bapak Ibu berhenti. Kemudian setelah Bapak Ibu berhenti di sini, ternyata Bapak Ibu mendapat SK daerah. Ya, mungkin ditempatkan di SMPA, di mana mulai bekerjanya tentu setelah berhenti di sini 12 Januari 2021, dan Bapak Ibu bekerja sampai sekarang. Nah, ini tentu nanti akan dikeluarkan juga surat pengalaman kerja dari sekolah terbaru ya. Meskipun Bapak Ibu masih bekerja di sini, kan surat pengalamannya bisa dikeluarkan dan bekerjanya sampai sekarang. Contohnya seperti ini, bekerja dari 11 Maret 2015 sampai dengan sekarang. Artinya Bapak Ibu bukan sudah berhenti, tapi masih mengajar di sekolah dimaksud. Maka nanti Bapak Ibu di riwayat pekerjaan di sini hanya ada dua ya, hanya ada dua. Pertama di sini adalah SDA, kemudian yang kedua adalah SMPA. Sehingga pengisian yang seperti ini kita anggap ini ada sebuah kekeliruan. Ya, demikian Bapak Ibu, semoga menjadi pencerahan bagi kita semua dan menjadi jelas bagi Bapak Ibu apa sesungguhnya yang diupload di laman SSSN pada pengisian riwayat, khususnya di bagian riwayat pekerjaan. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.